Ya, seorang istri wartawan nekat kubur diri depan kantor Komnas HAM Jakarta Pusat. Aksi ini dilakukan Seorang wanita dan anak gadisnya nekat melakukan aksi kubur diri berhasil di depan gedung Komnas HAM. Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Kamila Hafid. Pemirsa, seorang ibu bersama putrinya mengubur diri di depan kantor Komnas HAM sebagai protes atas penangkapan keluarganya yang dinilai tanpa alasan yang jelas. Aksi kubur diri di depan kantor Komnas HAM Menteng Jakarta Pusat ini dilakukan oleh Heni Kawan dan putrinya Risa Christian sejak Rabu pagi. Mereka kesal lantaran suaminya dan ayahnya yang dilakukan lebih dari 3 minggu lamanya. Mirip dikatakan kondisi cuaca yang hujan ini juga bisa dikatakan juga membahayakan bagi fisik. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa capres dari Partai Demokrat itu Sino Harisma Sayang telah melakukan kriminalisasi terhadap keluarga besar dan NU. Karena itu, keluarga Indonesia dan mengetahui hal itu. Kepekaannya terhadap kemanusiaan yang ditunjang dengan naluri jurnalistik yang peduli telah memanggil Henry John Pewuru untuk menantang badai, menghadapi tembok tirani yang kokoh dan angkuh. Keinginannya sederhana, pembunuhan terhadap Dr. Odimanus beserta rentetan tragedi kemanusiaan yang menimpa para saksi terungkap tuntas. Bukan karena ingin menjadi pahlawan, tetapi ia sadar bahwa setiap pembunuhan keji pasti ada pelaku yang paling bertanggung jawab. Sebuah ikhtiar yang mulia, bukan? Karena Gubernur Sarunajaya adalah barangnya Allah ditumpahkan. Ya, ketulusan Henry John Pewuru untuk mengungkap tabir tragedi kemanusiaan yang menimpa Odimanus dan mereka yang dianggap mengetahui pembantaian keji itu memang pantas untuk didukung. Negara, terutama pemerintah Sulawesi Utara, beserta perangkat negara lain yang berwenang seharusnya menjadi pihak yang paling utama dan pertama memberikan dukungan itu. Namun kenyataannya, Henry John Pewuru tidak didukung. Pemerintah Sulawesi Utara justru menjadi benteng kokoh yang menjadi penghambat utama. Bukan hanya upayanya dipersulit, Henry John Pewuru dan keluarganya pun sering mengalami tindakan yang tidak manusiawi. Ia diperlakukan seperti seorang teroris, dipenjara selama 2 tahun tanpa alasan yang jelas, dan akhirnya pengadilan membebaskannya karena memang Henry John Pewuru tidak pernah melakukan kejahatan.
sini kami menuntut keadilan. Keadilan yang seadil-adilnya. Agar segera papanya Ica atau Papa Henry segera dibebaskan. Dari penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sendiri, awalnya kurang prosedur, karena awalnya mereka datang tidak mengaku sebagai polisi, bahkan datang ingin membawa kirimannya itu masih belum jelas. Makanya waktu ada beberapa orang datang, Mama belum mau membuka pagar rumah. Tiba-tiba datang lagi beberapa orang membawa surat-surat yang nggak jelas soal surat-surat dari pengadilan. Nah itu belum jelas juga. Endingnya Papa sempat menghubungi pengacara, dan dari nasihat pengacara sendiri untuk lebih baik tidak membuka pintu rumah. Nah kita takut kejadiannya bakal aneh lah, karena kan yang datang nggak jelas, identitas mereka juga nggak jelas, tidak ada pemberitahuan apa-apa baik dari siapa mereka gitu kan. Nah ketika datang di rumah, ketika kita udah kunci rumah, ternyata udah berapa orang ada di depan pintu sambil mendobrak, sambil teriak-teriak, digedor-gedor pintu rumah. Nah saat itu keluarga otomatis ketakutan, karena kan terlalu kenceng lah suara-suaranya mereka itu, terlalu membuat kita tuh merasa takut, diintimidasi. Aku pikir mungkin siapa gitu kan, bukan aparat polisi atau apa. Aku naik ke lantai 2 di kamar adik-adik, Mama Papa di situ ngumpul. Nah kita di situ disuruh buat doa dulu kan, Ternyata di saat kita lagi doa, tiba-tiba suaranya makin kenceng, bunyi besi apa gitu, dan pintu udah kebuka dari pintu lantai di lantai 2. Mereka masuk terus teriak-teriak mau ditembak lah, apalah, bakal didobrak segala macem. Nah itu aku merasa bener-bener makin takut, karena disangkanya penjahat atau apa, karena kan terlalu berisik. Yang pada akhirnya pintu benar-benar didobrak, dan di depan mata ternyata banyak orang yang megang pistol, banyak orang yang sambil teriak-teriak, mukanya pada serem-serem, itu nodongin pistol ke kita sekeluarga. Otomatis aku pun nggak bisa tahan dengan apa yang dilakukan, aku nangis. Dan adik-adik pun saat itu mau ngambil gambar, tapi ternyata kamera maupun handycam dan handphone itu dirampas dari tangan kita. Nah dirampas, Papa ditarik keluar, dan ternyata di depan pintu kamar itu banyak banyak orang. Aku nggak tahu, saat itu muka Papa tuh terlihat sebagai seorang kepala rumah tangga yang mesti melindungi anak-anak maupun istrinya gitu. Papa suruh kita untuk kuat, tetap doa gitu. Sedangkan perlakuan mereka itu nggak setimpal dengan sebagai seorang aparat lah kalau mau nangkap. Kasusnya ternyata pas dibawa surat-surat itu, surat panggilan kedua tentang kasus pencemaran nama baik. Itu rasanya untuk kasus pencemaran nama baik itu nggak adil, karena kan mana ada orang dengan tuduhan seperti itu penangkapannya harus seperti teroris. Di depan rumah pun banyak banget warga, otomatis kita ngerasa satu malu. Itu siang bolong gitu kan, warga banyak, aku harus lihat mama dan adik-adik mesti kuat, coba kuat, tapi nggak tega aja lihat adik-adik, lihat mama
lihat kondisi seperti itu rasanya nggak adil. Papa harus dibawa dengan cara yang tidak terhormat atas apa yang bukan dia lakukan gitu, tuduhan-tuduhan seperti itu. Bahkan dari pengakuan warga, Papa itu seorang teroris katanya, diisukan seperti itu, seorang penyelundup senjata. Papa bukan penjahat, dan Papa nggak seperti itu. Apa yang dicontohin di rumah nggak seperti apa yang dituduhin selama ini. Mereka kelihatan arogan, sombong buat membawa Papa di sana tanpa memikirkan di rumah situ masih ada anak-anak. Dibawa dengan tuduhan yang gak jelas, dilengkapi dengan surat perintah membawa tersangka. Kami difitnah dan rasanya sakit lihat Papa harus diperlakukan seperti itu. Keluarga kita harus difitnah sebagai teroris, dan bahkan sekarang ditahan belum ada kejelasannya. Udah cukup lama kasus ini, Papa terus menerus difitnah dan kami harus terpisah, baik aku sendiri dan adik-adik, mama maupun Papa. Kita harus lama terpisah, mencoba untuk bertahan dengan apa yang dilakukan pemerintah. Tekanan demi tekanan, teror itu dilakukan pemerintah, apalagi oleh Gubernur Serundayang sendiri. Dan saya pengen Papa bebas, Papa bisa kumpul lagi sama kita, karena kita butuh Papa. Adik-adik masih butuh Papa, dan Mama masih butuh Papa. Papa nggak salah. Cuma mau buka kasus kebenaran, cuman kenapa harus dibikin seperti ini? Keluarga kita harus dipersulit. Aku cuma butuh keadilan agar Papa segera dibebasin dan kebenarannya bisa terungkap. Dan setidaknya merehabilitasi nama kita. Otomatis sampai sekarang untuk balik ke sana harus butuh hati yang besar, berusaha untuk menutupi kasus Papa sendiri nggak mungkin, karena semua orang juga udah tahu. Dan aku nggak nyangka teman-teman juga tak tahu. Dan mereka harus tahu, karena aku sering cerita walaupun nggak semuanya. Dukungan maupun support yang mereka kasih udah jadi yang terbaik dan bisa mewakili. Aku nggak nyangka ternyata ini bisa kejadian di keluarga aku.
Sarudra yang membuat nangis Ibu Pertiwi, izinkan kami mengadu selamatkan Putri yang jujur, selamatkan Putri yang mencintaimu. Darah dari kami adalah darah Indonesia. Ibu Pertiwi, kami mencintaimu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sedang berubah, kalau putra-putri Sutra, anak-anak yang terbuat dari sutra ini tersentuh tangan jahat oleh arogansi. Gimana lagi sutra-sutra ini, sutra-sutra halus ini akan berlindung. Duhai, kalau tangan-tangan kasar, tangan-tangan setan itu kita biarkan menyentuh sutra-sutra, maka Pertiwi akan kehilangan sutra. Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya Kartika Oktaviana. Pemirsa, seorang ibu bersama putrinya mengubur diri di depan kantor Komnas HAM sebagai protes atas penangkapan keluarganya yang dinilai tanpa alasan yang jelas. Aksi kubur diri di depan kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat ini dilakukan oleh Heni Kawong dan putrinya Risa Kristi sejak Rabu pagi. Mereka kesal lantaran suaminya dan ayahnya, Henry John Peuru, yang saat ini masih menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam kasus dugaan pencemaran nama baik, ditangkap kembali dengan pengadu yang sama dan kasus yang sama oleh Polda Sulawesi Utara. Heni dan Risa menuntut agar Henry John Peuru dibebaskan karena keluarga hanya merupakan korban kriminalisasi oleh oknum penguasa di Sulawesi Utara, dan mendesak Komnas HAM membentuk tim pencari fakta atas kematian Odi Manus. Heni menambahkan bahwa kasus ini berawal saat suaminya yang berprofesi sebagai wartawan melakukan investigasi atas kasus pembunuhan Odi Manus serta kasus penculikan atas Toar Tangkau pada tahun 2005 yang diduga didalangi oleh oknum penguasa di Sulawesi Utara. Pembunuhannya Odi Manus, tiba-tiba papa mulai diteror dan akhirnya pada tahun 2008 itu papa ditangkap dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang tidak benar, dan penangkapannya juga penangkapan yang anarkis dengan tidak menggunakan prosedur hukum yang jelas, tanpa surat penangkapan, tanpa surat-surat yang jelas. Bahkan yang terakhir ini papa dibawa dengan surat, polisi membawa surat perintah membawa tahanan, bukan surat penangkapan.
sepanjang masa. Bahagia pasti milik kita, oh mama. Oh mama, oh mama, oh mama, 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 oh sayangku. Oh mama, oh mama, oh mama, 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 oh sayangku. Bukanlah bunga, bukanlah harta, hanya doamu yang kuminta, oh mama. Tiada duka sepanjang masa, bahagia pasti milik kita, oh mama. Oh mama, oh mama, oh mama, 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 oh sayangku. Oh mama, oh mama, oh mama, 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 oh sayangku. Dan untuk kasus yang seperti ini mungkin saya juga agak geram gitu dengan keadilan di negeri yang dibilang merdeka ini, sedangkan masyarakat belum bisa merasakan kemerdekaan yang dulu diperjuangkan oleh perjuangan mereka semua. Kebenaran itu bukan hanya milik yang penguasa atau orang-orang yang punya uang aja gitu, tapi rakyat-rakyat kecil, warga sipil juga harus merasakan itu. Percuma ada Pancasila kelima gitu, kalau misalkan nggak bisa dijalankan gitu untuk warga-warga sipil gitu, warga-warga Indonesia gitu. Hanya kalau misalkan hukum itu hanya berpihak sama yang berkuasa dan yang berduit saja gitu. Pada saat pemilihan kepala daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2005, seorang cendekiawan, seorang doktor, ya saya tidak salah sebut misalnya Manahlu apa ya, itu kalau menurut hemat saya itu memang kans berat untuk ikut di dalam pertarungan pilkada gubernur Sulawesi Utara, pesaing berat. Ya bisa jadi dianggap oleh Gubernur Sulut yang sekarang ini itu adalah lawan politik yang berbahaya di dalam rangka kemenangan pilkada gubernur. Ini adalah penzaliman. Ini penzaliman kemanusiaan. Dan ini tragedi kemanusiaan. Dan dari itu kita harus bangkit melawan. Tomorrow's near, never I felt this way. Tomorrow, how empty it'll be that day. It tastes the bitter of these the tears that I hide. To know that you're my only life. Seorang istri wartawan nekat kubur diri depan kantor Komnas HAM Jakarta Pusat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kecewaan terhadap proses hukum suaminya. Lalu bagaimanakah kondisi terkini di lokasi? Kita tergabung dengan Caca Anissa. Caca. Baik Sinta dan juga Divi, memang bisa dikatakan saat ini kondisi miris yang terjadi di mana aksi
kubur diri dilakukan oleh 2 orang perempuan anggota keluarga, suami dan juga anak perempuan dari wartawan jejak online, yakni Hari Peuru. Aksi kubur diri ini menjadi hari yang ketiga atau hari yang kedua bagi mereka. Sementara menginap di kantor Komnas HAM ini sudah dilakukan lebih dari 3 minggu lamanya. Miris dikatakan karena kondisi cuaca yang hujan ini juga bisa dikatakan juga membahayakan bagi fisik maupun kesehatan mereka. Tapi ini menjadi langkah terakhir dari perjuangan perempuan untuk menuntut keadilan dari mereka. Di sini sudah ada bersama saya istri dari wartawan jejak online John Peuru. Saya mau bertanya sejenak di sini, Ibu Heni, Ibu tahu kalau ini sangat membahayakan Ibu. Apa sebenarnya yang ingin Ibu sampaikan kepada hukum kita? Hukum ini harus ditegakkan. Suami saya tidak bersalah. Saya akan memperjuangkan dia. Saya akan memperjuangkan kebebasan suami saya. Dia hanya seorang jurnalis. Apapun yang terjadi dalam hidup saya tetap akan berjuang, mati sekalipun. Saya akan tetap berjuang untuk suami saya. Ibu tahu kalau ini merupakan langkah terakhir dari Ibu Heni dan juga anak Ibu. Selain ke Komnas HAM, sudah kemana saja sampai pada akhirnya kubur diri menjadi salah satu solusi bagi Ibu? Saya sudah ke Kompolnas, saya sudah ke Mabes. Baik Ibu, apakah ini akan masih terus berlanjut sampai nanti Bapak akan ingin dibebaskan? Saya terus akan melanjutkan kubur diri. Saya akan terus berjuang terus. Sampai suami saya bebas, saya tetap akan kubur diri. Mau sampai kapanpun saya tetap akan kubur diri. Saat ini? Karena selama ini yang saya lakukan, saya hanya lapor sana lapor sini, tapi tidak ada tanggapan dari aparat-aparat. Malahan semakin sadis yang diperbuatkan terhadap suami saya. Jadi mungkin ini salah satunya wujud perjuangan saya. Baik Ibu, Ibu juga mengajak serta anak Ibu di sini 2 orang, laki-laki dan juga perempuan. Ada Risa, mungkin saya ke Risa. Risa, kamu tahu ini memang sangat membahayakan Risa, tapi kamu yakin tidak kalau ini bisa membuat hukum kita menjadi lebih terbuka dalam mengusut tuntas kasus ayah? Semua cara udah kita lalui, semua jalan udah kita tempuh. Mungkin ini salah satunya. Baik pemirsa, aksi kubur diri ini mungkin bukan menjadi akhir dari perjuangan mereka. Ini menunjukkan bahwa beginilah rakyat Indonesia untuk menuntut keadilan. Miris, ironis, dan mungkin masyarakat juga sudah setuju mengenai aksi ini. Tetapi ini menjadi salah satu tujuan atau mungkin salah satu cara mereka. I love you. Ooh, I need you. Oh, yes I do.